Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tanti Ternawati dengan NIM 23218110055. Saya di sini akan menjelaskan isi dari modul ajar yang sudah saya buat, yaitu yang bertemakan dengan ilmu pengetahuan alam dan sosial pada bab 5 topik C, masyarakat di daerahku. Modul ajar ini dibuat untuk kelas 5. Mohon maaf, modul ajar ini dibuat untuk kelas 4 sekolah dasar. Langsung saja, untuk yang pertama, yaitu pada modul ajar yang telah saya buat, untuk lembar kedua dari isi modul ajar itu, pertama adalah terkait dengan informasi umum. Yang dimana informasi umum ini yang ada poin A, yaitu terkait dengan identitas modul. Nah, identitas modul ini berarti identitas dari penyusun, kemudian ada instansinya, kemudian ada tahun penyusunnya, jenjang sekolah, mata pelajaran, fase atau kelasnya, kemudian bab, elemen, dan juga materi dan alokasi waktu dari pembelajarannya. Kemudian untuk poin B-nya ada kompetensi awal, yaitu bagaimana nanti siswa akan melakukan pembelajaran. Nantinya siswa akan bisa menceritakan bagaimana kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggalnya. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi pengaruh masyarakat atau pengaruh kondisi geografis terhadap mata pencaharian penduduknya. Kemudian mengidentifikasi bagaimana sikap peserta didik jika menghadapi kehadiran masyarakat. Kemudian pada informasi umum ini juga ada poin profil pelajar Pancasila, di mana modul pembelajaran yang akan dipelajari ini mengandung beberapa poin dari pelajaran Pancasila, yaitu ada beriman, kemudian ada bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian pada poin D yaitu ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini adalah sumber dari mana modul ajar ini dibuat. Seperti yang modul ajar saya buat ini adalah memiliki sumber dari buku Amalia Fitri. Buku Amalia Fitri terkait dengan buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 4 pegangan guru. Kemudian untuk prasarananya itu terkait dengan pengenalan tema, yaitu ada buku panduan guru IPA dan juga persiapan lokasi, yaitu lingkungan dan sekitar sekolah, di mana itu nanti semua akan menjadi penunjang dalam pembelajaran. Kemudian untuk poin E yaitu ada target peserta didik. Nah, di sini modul ajar yang dibuat itu memiliki target untuk peserta didik yang berada dalam satu kelas ataupun reguler. Kemudian terkait dari modul ajar ini juga untuk peserta didik yang memiliki pencapaian tinggi, yaitu peserta didik yang memiliki pemikiran yang lebih atau mampu berpikir hot dan memiliki keterampilan memimpin. Kemudian selain itu juga modul ajar ini ditargetkan untuk peserta didik yang kesulitan belajar dan masih butuh pendampingan dari guru. Kemudian ada poin F, yaitu ada modul pembelajaran. Nah, pada modul ajar yang saya buat ini memiliki modul pembelajaran tatap muka pada pendekatan metode pembelajaran kooperatif, ya, tipe TGT atau Teams Game Tournament. Nah, di mana pembelajaran TGT ini adalah satu pendekatan pembelajaran yang menggabungkan elemen kompetitif dan kolaboratif. Jadi metode ini dirancang untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan juga memberikan motivasi kepada peserta didik untuk belajar melalui permainan. Dalam metode PKD akan dibagi menjadi tim kecil yang akan berkompetensi dalam turnamen permainan pembelajaran. Kemudian langkah-langkah dalam pembelajaran PKT yaitu ada penyajian kelas, pembagian kelompok, kemudian ada diskusi, kemudian lanjut dengan turnamen, dan juga refleksi. Kemudian pada modul pembelajaran poin G, yaitu komponen inti. Nah, komponen inti ini sangat penting, di mana komponen inti berisi capaian pembelajaran. Jadi, modul ajar ini dibuat untuk
dapat mencapai beberapa target bagi peserta didik. Yang pertama, agar peserta didik mampu menjelaskan perbedaan karakteristik masyarakat, kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh geografis dengan mata pencaharian masyarakat, kemudian peserta didik mampu memahami dampak dari kehadiran masyarakat pendatang, dan juga peserta didik dapat menunjukkan sikap terbaik untuk menghadapi dampak kehadiran dari masyarakat pendatang. Nah, itu tadi capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik setelah mempelajari modul ajar ini. Selain capaian pembelajaran, ada juga elemen capaian pembelajaran dan juga tujuan dari pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada poin E, ada poin H, yaitu pemahaman bermakna. Nah, jadi dalam modul ajar ini diharapkan nanti peserta didik dapat paham terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Salah satunya yaitu nantinya diharapkan peserta didik dapat memiliki kemampuan untuk menyebutkan karakteristik dari masyarakat yang ada di lingkungannya, kemudian peserta didik dapat menyebutkan sekiranya mata pencaharian apa yang dominan ada di sekitar kehidupannya atau di lingkungannya. Kemudian untuk poin I yaitu pertanyaan pemantik. Jadi sebelum guru memasuki pembelajaran atau kegiatan inti, nantinya anak-anak harus diberikan pertanyaan pemantik. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak menarik perhatian atau membangkitkan rasa ingin tahu dari peserta didik mengenai dengan pembelajaran yang akan dipelajarinya gitu. Salah satu contohnya adalah pertanyaan pemantik di sini adalah bagaimana kondisi kehidupan masyarakat di tempat tinggal kalian. Nah, ini salah satu pertanyaan pemantik pada topik masyarakat di daerahku. Nah, jadi nanti biar peserta didik itu ada tergugah rasa ingin tahunya, oh iya bagaimana sih kondisi kehidupan masyarakat di daerah tempatku seperti itu. Kemudian masuk ke poin J, yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, pada poin J ini ada kegiatan pembelajarannya langsung pada pelaksanaannya. Itu yang pertama ada kegiatan eksplorasi. Jadi guru sebelum melakukan pembelajaran inti, guru melakukan kegiatan eksplorasi atau mengungkap keunikan masyarakat di daerah tempat tinggal peserta didik. Nah, karena ini topiknya adalah masyarakat di daerahku, maka kegiatan eksplorasinya yang diungkapkan adalah keunikan masyarakat di daerah tempat tinggalku. Nah, untuk kegiatan eksplorasi ini, guru bisa memberikan tontonan video, video dokumenter yang ada di kehidupan masyarakat, ataupun observasi lingkungan, yaitu dengan cara mengajak peserta didik untuk mengamati lingkungan sekitar. Seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membangkitkan rasa ingin tahu dari peserta didik terkait dengan masyarakat yang ada di daerahnya. Selain itu juga untuk membantu peserta didik menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Jadi untuk mengukur juga seberapa pengetahuan dari peserta didik sebelum mereka diajari materi yang akan diajarkan. Seperti itu. Kemudian setelah kegiatan eksplorasi dilanjut dengan kegiatan pembuka, di mana nantinya guru akan membuka pembelajaran dengan salam, kemudian dilanjutkan dengan presensi, berdoa, dan juga menyanyikan lagu dan lain sebagainya. Nah, setelah itu masuk kegiatan inti, yaitu kegiatan inti pembelajaran dengan metode pembelajaran TGP. Nah, mungkin langkah-langkahnya nanti guru bisa membagi peserta didik menjadi 2 kelompok atau 3 kelompok. Nah, setelah itu guru memaparkan materinya, memberikan ruang atau forum untuk anak-anak berdiskusi terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Setelah itu anak-anak akan dilanjutkan dengan pembelajaran tim atau turnamen. Nah, disinilah nanti nilai dari partisipasi, kerjasama, dan juga pengetahuan dari anak-anak akan diukur melalui game turnamen ini. Setelah kegiatan ini dilanjut dengan kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup ini, guru akan memberikan refleksi kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan mereka setelah mereka mendengarkan guru memaparkan materi, sekiranya apakah peserta didik ini sudah mendapatkan ilmunya atau belum, nah itu akan direfleksikan pada kegiatan penutup. Nah, selain itu juga pada kegiatan penutup ini peserta didik juga diberikan kesempatan untuk memberikan
atau menyimpulkan materi yang sudah diberikan oleh guru. Guru juga bisa memberikan lembar kerja peserta didik yang dimana itu bisa mengukur ketercapaian dari peserta didik tersebut. Nah, setelah itu baru guru menutup pembelajaran dengan doa dan juga salam. Nah, selanjutnya setelah tadi masuk ke kegiatan pembelajaran, nah, ini ada lembar penilaian. Nah, lembar penilaian yang saya buat ini adalah rubrik penilaian, di mana capaian pembelajarannya adalah untuk mengukur, untuk mengetahui agar peserta didik mampu menjelaskan perbedaan karakteristik masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya dahulu dan juga kini. Nah, lembar penilaian ini digunakan untuk mengetahui apakah peserta didik sudah memahami konsep yang sudah disampaikan oleh guru atau belum. Nah, untuk mengukur juga dari keterampilan berpikir kritis dari peserta didik. Selanjutnya nanti dari lembar penilaian ini akan diketahui hasil juga akhirnya apakah peserta didik sudah sangat paham atau sudah paham atau masih kurang paham dengan materi yang sudah disampaikan oleh guru tadi. Nah, kemudian pada modul ajar ini, pada bagian L, yaitu ada kegiatan pengayaan dan remedial. Jadi nanti jika ada salah satu peserta didik yang masih membutuhkan pengayaan dan remedial, nah, guru akan memberikan pembelajaran tambahan jika memang itu masih perlu. Nah, untuk mengetahui pengayaan dan remedial ini adalah nanti bisa diketahui dari hasil LKPD-nya. Atau dari skor akhir atau kualifikasi atau predikatnya. Kemudian pada modul ajar ini juga ada poin M, yaitu materi. Nah, jadi materi di sini adalah materi yang digunakan oleh guru untuk mengajar kepada siswa. Jika materi itu terkait dengan masyarakat di daerahku, berarti isinya adalah bagaimana sih kondisi masyarakat yang ada di daerah lingkungan peserta didik, kemudian pengaruhnya dari pengaruh geografisnya, kemudian pengaruh dari masyarakat pendatang, dan juga mata pencahariannya. Nah, pada bab materi ini berisi sumber-sumber materi yang digunakan oleh guru untuk sebagai acuan atau menjadi sumber untuk bacaan. Ini contohnya lembar kerja peserta didik. Ini contoh dari lembar kerja peserta didik. Jadi untuk lembar kerja peserta didik ini disesuaikan dengan materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Ini contohnya. Kemudian pada modul ajar bagian O, yaitu ada referensi atau bacaan guru dan siswa. Nah, selain tadi juga ini pada bagian ini juga sangat penting. Jadi referensi atau bacaan guru yang digunakan untuk mengajar itu dicatat dalam modul ajar ini. Ini juga bisa dijadikan sebagai acuan guru untuk mengajar peserta didik. Selanjutnya pada bagian alat dan pada bagian poin P, yaitu alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang dimaksud ini adalah alat dan bahan yang digunakan oleh peserta didik pada saat pembelajaran. Nah, misalnya di sini ada alat tulis, alat mewarnai, dan juga HPS folio. Kalau misalkan yang digunakan dalam pembelajaran itu adalah sebuah proyek, tugasnya proyek, berarti bisa disesuaikan lagi dengan alat tulisnya. Jadi untuk alat dan bahan itu disesuaikan dengan metode pembelajarannya dan juga bab atau materi dari pembelajarannya. Kemudian yang poin Q yaitu ada glosarium. Nah, di sini glosarium di sini yaitu bisa kesimpulan dari materi yang akan disampaikan untuk peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Nah, pada di sini pada modul ajar juga terdapat daftar pustaka. Tujuannya apa? Agar kita tahu bahwa untuk pembuatan modul ajar ini tidak asal-asalan, tetapi juga ada dasarnya dan juga ada referensinya. Oleh karena itu, di dalam modul ajar ini juga dicantumkan daftar pustaka. Dan juga untuk lebih menguatkan lagi terkait dengan modul ajar ini ada tanda tangan dari kepala sekolah yang bersangkutan.
Jadi seperti itu isi dari modul ajar yang sudah saya buat terkait dengan ilmu pengetahuan alam dan sosial pada bab 5 topik C masyarakat di daerahku. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf jika masih banyak kesalahan dari cara penulisan ataupun tutur kata yang sudah saya sampaikan nanti terkait dengan isi dari modul ajar yang sudah saya buat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.